Besok kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Ini oleh kasih anugerah yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita mau terus dan terus setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita sambung pujian kembali, serukan namanya.
kami mau buka firman kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita ada sampai pada penghujung tahun 2023 ini adalah bukti dari kebesaran Tuhan. Amin. Kita boleh sehat, kita boleh kuat, kita ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kebesaran Tuhan. Haleluya. Kita akan melihat firman Allah pada minggu terakhir pada hari ini dalam kitab Mazmur 34. Kitab Mazmur pasal 34. Kita akan baca di dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Mazmur 34 ayat 18 sampai dengan ayat ke-20. Kalau kita temukan, kita akan hormati pembacaan pertama firman Allah ini. Mazmur 34 ayat 18 sampai 20, mulai 2, 3. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam ayat 18 kita lihat, apabila orang-orang benar berseru-seru, Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ini yang harus kita pegang di dalam menjalani kehidupan ini, karena kehidupan ini selalu saja kita mengalami banyak kesesakan, banyak kesukaran, banyak hal yang kita hadapi dalam dunia ini yang membuat sesak dada kita, pikiran kita, batin kita. Tapi bagi kita sebagai orang yang percaya, orang yang benar di hadapan Tuhan, maka jalan satu-satunya yaitu kita berseru kepada Tuhan. Ini jalannya. Bukan berseru kepada manusia, tapi berseru dan minta tolong kepada Tuhan. Ini solusi yang paling tepat. Sebab dalam ayat yang ke-19, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati, orang yang mengalami kesukaran, mengalami masalah dalam kehidupan ini karena mungkin terlalu berat. Dia bisa patah hati, dia bisa remuk jiwanya karena begitu besar masalah yang dia hadapi. Tetapi firman Allah ini mengatakan Tuhan justru dekat kepada mereka yang hatinya patah, yang remuk jiwanya. Asalkan kalau hati kita patah, jiwa kita remuk, kita tidak lari kepada manusia, kita tidak lari kepada dukun, tapi kita lari kepada Tuhan. Maka Tuhan dekat kepada mereka. Itu kita lihat firman Tuhan. Lalu dalam ayat 20, kemalangan orang benar banyak. Dalam ayat firman Allah, Tuhan tidak menjanjikan bahwa menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya sama Tuhan, tidak akan lagi mengalami kemalangan, tidak akan lagi mengalami kesukaran hidup, tidak akan lagi mengalami kesukaran, kesesakan di dalam kehidupan ini. Malah sebaliknya, kemalangan orang benar banyak. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena memang kita manusia itu dilahirkan di dalam dosa. Karena Adam dan Hawa yang diciptakan Allah begitu sempurna, maka mereka melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, tidak taat kepada firman Allah, maka akhirnya kesusahan itu muncul dalam kehidupan manusia.
Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian pasal 16 sampai dengan ke-19, maka apa yang terjadi pada waktu manusia tidak taat kepada Tuhan, di situ dikatakan begini oleh Tuhan, susah payahmu akan dibuatkan mengalami suatu apa yang namanya kesusahan. Banyak ibu-ibu yang setelah positif hamil dia sudah tidak bebas bergerak. Maaf, dia bisa badan lemes, muntah-muntah, tidak enak badan, pokoknya segala sesuatu yang tidak enak itu muncul dalam kehidupan seorang ibu yang hamil sampai 9 bulan lebih, bayangkan. Lalu akan melahirkan lagi. Zaman dulu itu belum ada pakai alat sekarang yang dipakai membius sehingga melawan sakit. Tapi pada umumnya zaman dulu melahirkan itu adalah sangat berbahaya, antara hidup dan mati. Kenapa saya tahu? Karena ibu kandung saya melahirkan adik saya yang bungsu. Waktu jeprok keluar, terjadi pendarahan hebat, tidak bisa ketolong, tidak bisa dibawa ke rumah sakit, langsung mati. Itu penderitaan seorang ibu. Alkitab memang sudah memberitahu bahwa akan dibuat susah pada waktu engkau mengandung, lalu juga sampai pada waktu melahirkan. Lalu dikatakan juga dalam Alkitab kepada Adam, dengan susah payah engkau akan mencari nafkahmu. Lalu disebutkan juga engkau akan berpeluh, berkeringat untuk mendapatkan makananmu. Itulah hukum dosa yang diterima oleh Adam dan Hawa pada waktu mereka berbuat dosa. Maka itu terus-menerus ada dalam kehidupan manusia di dalam dunia ini. Kalau orang tidak berpeluh, tidak bersusah payah dalam mencari nafkah, ya dia bisa ketinggalan. Seorang pria sebagai kepala rumah tangga, dia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan rezeki untuk kehidupan keluarga. Dan itu memang sudah dikatakan dalam Alkitab. Dan itu semua tidak dilalui dengan enak. Itu semua dilalui dengan susah payah, dilalui dengan banyak kesukaran dan kesulitan. Itu memang wajar kita manusia alami seperti itu. Tetapi juga ada juga kesukaran atau kemalangan yang menimpa kehidupan manusia. Di dalam kitab Yakobus pasal 1, di situ dikatakan mengenai sikap manusia yang selalu memiliki keinginan dan keinginan. Dan keinginan itu seringkali tidak dapat lagi terkontrol, yaitu keinginan hawa nafsu daging. Di dalam Yakobus 1 ayat 14-15 berkata demikian, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tiap-tiap manusia, laki ataupun perempuan, selalu saja dia tergoda oleh apa dikatakan di sini, oleh keinginannya sendiri. Celakanya manusia itu begitu banyak sekali keinginan-keinginan muncul di pikiran, muncul melalui apa yang dia lihat, maka muncul pula keinginan. Makanya dalam 1 Yohanes 15-16 di situ dikatakan, janganlah kita manjakan keinginan mata kita, jangan kita manjakan keinginan daging kita, sebab banyak sekali keinginan-keinginan yang setiap hari, setiap saat muncul, entah baik, entah itu tidak baik, entah itu benar, entah itu ada unsur dosa di dalamnya. Dikatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Pada waktu dia melihat sesuatu,
pikirannya berputar, berpikir, waduh, saya suka dengan ini. Lalu dia terus menjadi pikiran, makin dilihat, makin dipikirkan, makin dia terpikat oleh apa yang dia lihat itu. Ayat ini katakan, ia akan diseret dan dipikat olehnya. Nah ini kita harus hati-hati. Mata kita ini banyak sekali tidak bisa dibendung keinginan-keinginan yang muncul dari apa yang dia lihat. Lalu dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dituai, apabila dia keinginannya itu entah baik entah benar, entah salah entah dosa, tapi dia sudah terpincut dengan keinginannya itu, apa boleh buat? Dikatakan dalam ayat ini, apabila keinginannya itu telah dibuahi, dia sudah ikuti kemauannya, dia sudah ikut keinginannya itu, tidak pikir panjang lagi, dia ikuti itu. Apa yang dikatakan? Ia melahirkan dosa. Ya, ini keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan yang sifatnya dosa, selalu dipikirkan apa yang dia lihat, lalu dikuahi atau dia turuti itu, lalu melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Apabila terus-menerus terpikat oleh keinginan, tidak berhenti, terus dia melakukan semua keinginannya, Alkitab katakan menjadi matang, dan akhirnya akan melahirkan maut, akan melahirkan kebinasaan, akan melahirkan kerusakan, akan melahirkan hal-hal yang menyusahkan kita manusia. Nah ini kesukaran yang muncul dari ayat-ayat ini, itu bukan dari Tuhan, itu karena keinginan kita. Kita dikuasai oleh keinginan-keinginan yang tidak baik. Pokoknya ingin, pokoknya mau, bagaimana nanti di belakang. Dan ujung-ujungnya dan semua itu akan melahirkan dosa, dan dosa akan melahirkan maut atau kematian, atau ujung-ujungnya akan masuk di dalam neraka yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi kita harus bedakan. Kalau kesukaran kita alami oleh sebab karena kita salah dalam menentukan apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, itu karena kesalahan kita sendiri. Berikutnya, kita melihat juga di dalam Alkitab yang memberitahu dalam kitab 1 Timotius pasalnya yang ke-6. Nah ini kesukaran yang diakibatkan oleh karena kita sendiri, bukan dari Tuhan. Ya, dalam ayat yang ke-9, 1 Timotius pasal 6, ayatnya yang ke-9 berkata begini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan karena cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini kita lihat. Jadi kita saya beritahu dulu bahwa menjadi kaya bukan salah, bukan berdosa. Kalau kita ulet bekerja, kita bisa mengatur keuangan kita dengan baik. Kita itu dengan memiliki kemampuan di dalam mengolah usaha, mengolah keuangan dan sebagainya. Lalu kita mulai sedikit demi sedikit memiliki itu, memiliki ini dan seterusnya. Itu tidak salah. Sebab hukum dalam giat bekerja, hukum dalam rajin bekerja, Alkitab katakan juga dalam Amsal Sulaiman, belajarlah kepada semut, hai orang yang bodoh, karena semut pada waktu musim panas
Dia akan mencari makanan, lalu dia akan kumpulkan ke dalam lumbung. Sebab pada waktu banjir atau hujan akan datang, semut tidak akan berani keluar, karena mereka akan dibawa hanyut dan mati oleh banjir. Semut saja, dia tahu pada waktu dia musim panas, dia begitu rajin mencari makan dan taruh di dalam lumbung. Itu gambaran. Alkitab memberitahu orang bekerja akan mendapat makan. Orang yang tahu mengatur keuangan, dia akan mengumpul keuangannya, mengumpulkan hartanya. Itu tidak salah, itu baik. Tetapi yang dikatakan dalam ayat ini, menjadi kaya di luar Tuhan, atau menjadi kaya tetapi dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Menjadi kaya tapi dia memakai cara-cara yang tidak baik. Ada orang menjadi kaya, dia pergi ke dukun, dia pergi ke paranormal, dia memakai kekuatan-kekuatan di luar daripada Tuhan. Maka hasilnya sangat mengecewakan. Orang-orang yang selalu ingin kaya ini kepada orang Kristen, bisa saja waktu untuk Tuhan dibuang, waktu untuk berbakti tidak peduli, waktu untuk melakukan dan melakukan segala kehendak Tuhan, dia sangat sulit untuk melakukan segala kehendak daripada Tuhan itu. Ini bukan cara Tuhan untuk membuat kita diberkati. Alkitab berkata banyak sekali ayat di dalam, saudara baca di rumah, dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Jikalau kamu mendengarkan firman Tuhan dan kamu melakukan firman Allah itu, dan kamu melakukannya dengan ketaatan dan dengan kesetiaan, maka berkat demi berkat itu akan datang daripadamu. Berkat datang dari luar, berkat datang dari dalam. Segala berkat akan dilimpahkan Tuhan kepadamu. Engkau akan mengumpulkan, bukan membuang. Engkau akan naik, bukan menjadi turun. Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan memincangkan, bukan memincang. Itu janji dari Tuhan. Allah sediakan berkat kepada orang-orang yang seperti ini. Itu berkat yang daripada Tuhan. So, banyak cara manusia untuk bisa membuat menjadi kaya, karena dia terfokus, ingin sekali, berambisi kuat untuk ingin menjadi kaya, maka kejadiannya seperti itu. Kita lihat contoh orang sudah kaya, korupsi. Orang-orang yang dihormati, disegani, tapi tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Ingin terus tambah, ingin terus memiliki, ingin terus. Akhirnya Alkitab mengatakan di dalam ayat ini bahwa mereka akan jatuh ke dalam banyak pencobaan. Jatuh ke dalam banyak cobaan-cobaan. Ini bukan salah Tuhan, ini salah sendiri. Ya. Lalu dikatakan juga mereka akan terjatuh ke dalam jerat. Orang yang pengen kaya tapi di luar Tuhan, mengandalkan kekuatannya, kepintarannya. Tapi Alkitab sudah memberitahu orang yang seperti itu akan terjatuh dalam jerat. Apa itu jerat? Dia bisa jatuh dalam jerat utang. Dia bisa jatuh dalam jerat bank. Banyak sekali orang-orang, termasuk juga orang-orang Kristen, karena terlalu pengen berambisi, boleh, tapi ambisius yang tidak terkontrol lagi. Apa yang terjadi? Dia lakukan apa saja. Dia bisa pinjam uang sana sini, dia bisa pinjam uang ke bank contohnya, tetapi dia tidak bisa mengembalikan itu. Apa yang terjadi? Bukannya bertambah kaya, tapi apa yang dia miliki diambil, aset-asetnya diambil. Sebab apa? Dia terjerat oleh utang, dia terjerat oleh apa? Oleh bank. Alkitab sudah memberitahu jauh sebelumnya itu. Banyak termasuk orang Kristen
begitu ambisiusnya dia untuk mendapatkan kekayaan. Lalu di saat ini Alkitab juga tadi katakan dia akan terjatuh ke dalam berbagai hawa nafsu yang hampa. Hawa nafsu ini harus dikontrol. Dikontrol dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau hawa nafsu ini tidak dikontrol, dia akan jalan semaunya. Oh, dia akan bikin rusuh di mana-mana karena hawa nafsunya sudah tidak bisa terkontrol. Orang yang ingin kaya seperti tadi dikatakan akan terjatuh dalam berbagai nafsu yang hampa. Kenapa dikatakan nafsu yang hampa? Nafsunya begitu gede, ujung-ujungnya hampa, ujung-ujungnya tidak menghasilkan, ujung-ujungnya bisa bangkrut. Ini Alkitab memberitahu. Lalu masih ada lagi, akan mencelakakan diri sendiri. Tidak sedikit orang yang sampai dididik utang. Belum lama ini kita melihat satu bapak membunuh 4 anak. Ternyata utang. Di Malang juga ada keluarga bunuh orang tua, bunuh anak, Surabaya. Oh, sekarang makin nambah banyak sekali. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, macam-macam. Kenapa? Karena keliling utang. Karena soal keuangan. Mencelakakan. Tidak sedikit orang di dunia, termasuk juga orang Kristen. Karena ambisinya begitu kuat. Ambisi boleh, tapi kalau ambisius itu kelewatan, akhirnya segala cara ditempuh, lalu akhirnya bukan mendatangkan berkat, bukan mendatangkan kebaikan, tapi akhirnya mendatangkan kecelakaan. Lalu Alkitab juga sudah memberitahu mereka akan tenggelam dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mereka diibaratkan tenggelam ya dalam keruntuhan. Apa itu? Tenggelam dalam kehancuran. Sudah hancur, ya tenggelam di situ. Saya teringat dulu tahun 98 menjelang 2000, ada orang Amerika, warga negara India. Dia mempunyai saham begitu besar dalam perusahaan. Waktu itu terjadi moneter di Amerika, juga terjadi krisis moneter waktu itu. Tiba-tiba sahamnya anjlok. Dia mendapat kerugian, bukan lagi 1-2 miliar, bukan puluhan miliar, ratusan miliar, anjlok dia punya usaha. Dia bingung. Dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia tembak istrinya. Anak-anaknya dia tembak. Orang tuanya dia tembak. Karena ambisius, mencelakakan, tenggelam dalam keruntuhan, sudah jatuh tenggelam lagi. Oh, itu luar biasa. Dan dalam keruntuhan yang membinasakan. Dan kerugian rohani dicantumkan di dalam ayat yang ke-10, yaitu dikatakan menyimpang dari iman. Biar dia orang Kristen, orang yang terlalu ambisius, cinta uang, ingin sekali menjadi kaya, dia akan menyimpang dari iman, tidak akan lurus lagi kepada Tuhan. Sudah menyimpang, namanya sudah menyimpang, ya sudah kacau. Ini dalam urusan rohani, untuk urusan keselamatan. Lalu dikatakan juga, dan akan menyiksa dirinya dengan berbagai duka dalam ayat 10. Itu firman Allah katakan. Jadi orang yang terlalu ambisius, terlalu ingin kaya, maka kita sudah lihat dalam ayat ini ada berapa? Ada 6-7 akibat-akibat
yang begitu berat dia akan alami di dalam kehidupannya. Kesukaran, kemalangan, penderitaan, ya karena dia salah sendiri. Dia salah sendiri. Kita boleh bekerja, boleh berusaha, cari uang. Bapak kita juga katakan, memang kita harus bekerja, tapi harus kita dasari di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau kita itu hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak membiarkan kita. Apalagi kalau orang itu jago bisnis, dia rajin, dia ulet, ya, dia pintar dalam menjalankan usaha. Oh, tidak heran dia bisa diberkati oleh Tuhan oleh karena kerajinannya, kepintarannya, oleh karena dia itu ulet dan sebagainya. Nah, dia setia sama Tuhan, tidak menyimpang dari iman, dia lurus-lurus saja di dalam Tuhan. Apa yang firman Allah katakan kepada orang yang seperti ini? Di dalam Amsal 10 ayat yang ke-22, Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-22, firman Allah katakan apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Kalau kita berbisnis, kita berusaha, kita bekerja dengan baik sesuai kebenaran firman Tuhan, kita terus utamakan Tuhan, lakukan segala perintah dari Tuhan, maka firman Allah katakan Tuhanlah yang akan memberikan berkat. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ada orang bekerja mati-matian, siang jadi malam, malam jadi siang, tapi Tuhan tidak lepaskan berkat kepada dia. Ya mungkin dia acuh tak acuh sama Tuhan, dia pandang enteng sama Tuhan, atau dia mungkin juga orang yang tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi kalau kita menjadi orang yang bekerja, berusaha, berbisnis di dalam Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita. Berkat Tuhanlah menjadikan kaya. Bahkan dikatakan susah payah tidak akan menambahinya. Tidak seperti orang dunia. Orang dunia pergi mencari kekayaan ke dukun, paranormal, ke gunung kayu, ke pamujaan di mana-mana. Iya, mereka bisa dapat. Tapi ingat, ada tumbal. Ada tumbal. Kalau tidak terpenuhi apa yang menjadi syarat, maka anaknya bisa mati, istrinya bisa mati, keluarga dekatnya bisa mati, dituntut oleh iblis. Saya pernah membaca kesaksian dari seorang, dia itu pergi ke pamijaan yang saya tidak tahu persis, tapi di daerah Garut ada satu bukit apa gunung namanya. Dia minta kekayaan di situ. Lalu di tempat itu yang mendapat wangsit, engkau akan menjadi kaya begini begitu dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi? Dia bersaksi bahwa dia makan ayam goreng, tapi ternyata itu sebetulnya adalah paha dari anaknya sendiri. Dia pikir ayam goreng, padahal paha anaknya sendiri dituntut oleh iblis. Saya baca kesaksian, waduh, ini orang pikir yang penting saya bisa kaya, banyak uang. Ujung-ujungnya apa? Di dunia saja sudah ada tumbal, apalagi nanti di neraka. Padahal
Kalau di dalam Mazmur pasal 127, di situ firman Allah berkata begini, Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia atau Allah memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini ada dua hal yang kita lihat. Pertama, orang duniawi yang tidak percaya sama Tuhan, yang tidak andalkan Tuhan dalam kehidupannya, disebutkan, oh sia-sia kamu, pagi-pagi subuh sudah bangun, lalu kamu mulai bekerja, kamu sudah mulai berusaha berbisnis, lalu kamu mendapatkan roti, tapi dengan cara yang susah payah. Kamu dapatkan itu melalui perjuangan untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan makanan untuk istri anak-anakmu, tapi engkau dapatkan itu dengan susah payah. Padahal ayat ini mengatakan begini, sebab Ia atau Allah memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apa maksudnya? Dikatakan Ia memberikannya, Allah memberikannya kepada siapa? Kepada orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa dia dicintai oleh Allah? Alkitab katakan dalam Yohanes 14 ayat 15, karena dia juga mencintai Allah. Dia juga mencintai Tuhan. Dia juga memprioritaskan Tuhan. Dia juga sangat mengasihi akan Tuhan. Dan dia juga melakukan segala perintah-perintah dari Tuhan. Dia juga hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan dalam ayat ini, Allah memberikan kepada yang dicintainya, terjemahan lama, yang dikasihinya, justru pada waktu malam atau pada waktu orang lagi tidur. Ini mungkin ada pikir, oh benar tidak ya? Bagaimana mungkin orang lagi tidur, orang lagi istirahat, kok tiba-tiba itu berkat itu datang? Ini cara Tuhan. Cara Tuhan. Kita tidak bisa lihat dengan mata kita sendiri. Ya. Ada berapa atau saya sebut ada seorang yang betul-betul setia sama Tuhan. Rajin berbakti meskipun ditantang. Rajin berkorban. Rajin memberikan persepuluhan. Lalu apa yang terjadi? Berjalannya waktu, dia melihat berkat-berkat dari Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Lalu dia katakan kepada kami, saya heran. Setelah tutup buku tahun terakhir, lalu mereka mulai menghitung berkat yang mereka terima sepanjang tahun itu tidak masuk akal, tidak masuk logika. Mereka sendiri memikir-mikirkan bagaimana berkat sebesar itu datang dalam kehidupan mereka. Hitungan mereka tidak mampu memikirkan, menghitung kok bisa begini. Mereka tambah setia. Berikutnya lagi seperti itu lagi. Lalu saya kasih tahu ayat ini. Saya kasih tahu, memang sudah ditulis di dalam Alkitab. Kalau kalian mengasihi Tuhan, kalian melakukan firman Tuhan itu, kalian menuruti perintah-perintah Tuhan itu, engkau setia dan taat kepada Tuhan. Memang tidak dilihat dalam satu minggu, tidak bisa dilihat dalam satu bulan, tapi dalam akhir tahun seperti ini, engkau akan tercengang, engkau akan menjadi heran. Engkau hidup berkat Allah yang engkau terima. Wow, luar biasa. Jangan kita hitung per hari, per minggu, per bulan. Kita lihat untuk tahun seperti ini. Wow, hebat sekali. Aku bisa melunasi utang. Aku bisa bertambah modal. Aku bisa memberi ini, memberi itu. Dari mana ya itu? Heran. Ini firman Tuhan. Kalau engkau setia sama Tuhan, mengasihi Tuhan dan dicintai oleh Tuhan, ayat ini akan jadi fakta dalam kehidupanmu. Engkau akan kagum, engkau akan terheran kenapa bisa begitu.
Sebab Tuhan datang pada waktu engkau lagi tidur. Artinya apa? Engkau tidak sadar. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, engkau berusaha Tuhan datangkan dari timur berkat itu, barat berkat itu, selatan, utara datang itu berkat. Engkau heran melihat semuanya itu. Lalu apa? Tutup tahun engkau lihat, wow, luar biasa. Ternyata setelah diperiksa-periksa, utang sudah tidak ada. Ternyata tambah modal. Ternyata ada di deposito. Ternyata ada di tabungan juga. Ternyata bisa beli ini dan beli itu. Tuhan akan berikan pada waktu engkau lagi tidur. Asal engkau mengasihi Tuhan. Dan engkau akan dicintai oleh Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, buatlah Tuhan mengasihimu. Amin. Jangan membuat Tuhan sakit hati terhadap kita. Dan jangan kita menyakiti hati Tuhan. Itu saja, sederhana itu. Sederhana itu. Nah, saudara-saudara, itu cara Tuhan untuk memberkati saya dan saudara. Tidak seperti yang kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke berapa tadi? Ya. Waduh, 6-7, kemalangan, kesusahan, penderitaan, ya itu bukan salah Tuhan, salah kita sendiri, ya, salah kita sendiri oleh karena kita tidak memahami akan kebenaran dari firman Tuhan. Lalu ada lagi kesukaran yang muncul dalam kehidupan kita manusia. Itu memang dalam kendali dari Tuhan. Kalau kita lihat dalam suratan Petrus, 1 Petrus pasalnya yang keempat, di situ dikatakan dalam ayat yang ke-12 berkata begini, 1 Petrus 4 ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira, bersukacita pada waktu yang menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinistakan nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ya, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengajar. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi ada juga penderitaan kita khusus sebagai orang Kristen. Ya, kita itu bisa mengalami mungkin tekanan demi tekanan. Kita mungkin diolok, kita mungkin dihina, kita tidak diperhitungkan, kita mungkin dianggap disepelekan, bahkan ada orang yang benci, ada orang yang menghina kita dan lain-lain sebagainya. Yang itu adalah merupakan penderitaan demi penderitaan yang datang dalam kehidupan kita. Ya, saya ingat dulu sejak saya merintis mulai tahun 79, mulai kebaktian di rumah mertua di pasar, sampai pindah di gereja lama depan, sampai bangun ini, tidak terhitung itu tekanan-tekanan yang muncul luar biasa. Sampai berapa kali saya mau dibunuh. Polisi datang kepada saya berkata begini, Pak, kalau malam jangan keluar ya Pak, kami tidak jamin kalau Bapak keluar malam, sebab Bapak akan ada yang bunuh sama Bapak. Tapi waktu itu ada ibadah hari Kamis di Parian, hari Selasa ada ibadah di Karansinom 1, ada ibadah hari Rebo di Karansinom 2. Apa saya takut? Waktu itu saya jalan kaki, dari sini jalan kaki
Saya pikir mati kalau mati. Ya, satu waktu bisa jalan kaki ke Parean. Ada ibadah Parean. Saya jalan, polisi datang lagi, Pak, jangan. Itu tekanan demi tekanan itu datang. Tapi puji Tuhan. Dan pada waktu bangun gereja, lebih parah lagi. Tapi kita lihat, sampai sekarang saya masih hidup. Saya diberikan Tuhan kesehatan, masih dapat melayani Tuhan. Jadi wajar kalau kita mengalami kesukaran, penderitaan oleh sebab karena kita sebagai anak Tuhan. Di sini ada banyak jemaat di sini yang punya keluarga dan muslim, ya. Ada di sini banyak, ya. Dan ya, nah saudara-saudara, mereka juga, tidak gampang. Ibu Bunga di Kroya, keluarganya Ibu Eka, ya. Itu tantangan yang mereka hadapi di Becaten, di Kroya, Sukabelang, ya. Nah, ini juga masih ada sepupunya Ibu Sarawati, Bapak apa namanya, dari sepupunya Wati, saya lupa tadi namanya, yang pakai baju merah, Hesti. Iya, coba berdiri sebentar supaya jemaat bisa lihat nih, jemaat baru, haleluya. Hesti namanya, anaknya Jesslyn dan Jessica ikut kebaktian. Saya yakin mereka banyak tantangan, banyak olokan. Tapi kalau kita menjadi orang Kristen, udah wajar kita alami seperti itu. Firman Allah justru mengatakan bahkan roh kemuliaan itu akan ada di dalam kehidupanmu. Asal engkau tidak menyerah, engkau tidak putus asa, engkau tidak menjadi malu oleh sebab tekanan-tekanan itu. Karena apa? Tuhan itu menyertai, Tuhan itu membela, Tuhan itu memelihara. Bahkan di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa ayat 16, jika menderita sebagai orang Kristen, jangan dia malu, melainkan hendaklah dia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Justru kita makin meninggikan, makin memuliakan nama Tuhan. Saya lihat beberapa negara yang tadinya sulit sekali orang Kristen, sekarang bermunculan banyak negara-negara yang sangat sulit dimasuki Injil. Sekarang banyak sekali pertobatan karena memang Tuhan tidak lama lagi akan datang. Maka itulah sebabnya di dalam firman Allah yang kita kembalikan dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Banyak kita alami kemalangan, kesukaran, penderitaan. Ya, sudah seperti itu, bukan sedikit, banyak. Mungkin akibat kesalahan kita, akibat dosa kita, akibat ketidaktaatan kita, muncullah hal-hal yang membuat kita menderita, membuat kita susah. Tapi pada saat kita datang dan berkata, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Selama tahun 2023, dari bulan Januari dan sekarang sudah tinggal 1 minggu lagi lebih sedikit masuki tahun yang baru. Sudah 360 kurang lebih hari kita lewati tahun 2023 ini. Sudah 51 minggu kurang lebih kita lewati ini tahun 2023 ini. Saya yakin seperti saya, kita tidak lewati tahun 2023 ini dengan mulus. Tidak. Ada banyak tantangan kita hadapi. Ada banyak kemalangan, kesukaran, tekanan yang kita hadapi dalam keluarga, tekanan dalam apa bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apa lagi, dalam kesehatan kita. Apalagi umur makin bertambah, banyak kesukaran, kesulitan yang kita sudah lewati selama 300 kurang lebih 60 hari sejak Januari sampai saat ini. Tapi kalau kita ada sampai pada saat ini,
kita masih sehat dan masih kuat, kita masih bernapas, kita bisa makan, masih bisa minum, saudara. Ini semua firman Allah katakan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini pegangan kita. Sebanyak apapun kemalangan yang kita hadapi, sebanyak apapun penderitaan yang kita hadapi, tapi jangan kita menyerah, jangan kita patah arang, jangan kita patah semangat. Biar kita tetap maju, tetap sungguh-sungguh sama Tuhan, sebab janji Tuhan itu ya dan amin adanya. Sebentar lagi kita memasuki tahun 2024. Banyak sekali yang memprediksi ini tahun-tahun yang menakutkan, tahun-tahun politik, tahun-tahun yang membuat orang tidak tenang dalam menjalani kehidupan, menjalani bisnis, menjalani usaha dan lain-lain sebagainya. Kita pegang firman Tuhan. Sebanyak apapun kesukaran, sebanyak apapun masalah yang akan nanti kita hadapi tahun depan ini, kita yakin kalau tahun 2023 yang hanya hitung 78 hari, Tuhan sudah tolong kita. Tuhan sudah lepaskan kita dari masalah-masalah, lepaskan kita dari persoalan, lepaskan kita dari tekanan, lepaskan kita dari masalah-masalah bisnis, keuangan, dan apapun itu. Kita yakin, kita percaya, kita akan memasuki nanti tahun 2024. Tuhan yang sama tidak pernah berubah, kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya, kemurahannya tidak pernah berubah. Asal terus kita dekat dengan Tuhan, terus kita andalkan Tuhan, terus kita berharap sama Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia, Alkitab katakan dalam Yesaya 54, biar bukit-bukit berpindah tempat, gunung-gunung akan bergoncang sekalipun, tetapi janji keselamatan Allah bagi umatnya tidak akan bergeser. Dia akan selalu menjaga, dia akan selalu melindungi saya dan saudara-saudara. Jangan kita putus asa menghadapi kehidupan ini. Kalau kita lihat kiri kanan, kita lihat manusia, kita lihat peristiwa demi peristiwa, kita melihat bagaimana peramal-peramal yang meramalkan keadaan-keadaan tahun depan. Waduh, menakutkan, saudara. Ya, banyak sekali peramal-peramal muncul pada akhir-akhir tahun ini, memprediksi ini, itu dan sebagainya. Jangan dengar itu. Apalagi kalau itu dikatakan oleh dukun atau itu peramal. Jangan, itu membuat kita takut. Tapi kita punya Tuhan, kita punya Allah yang berkuasa. Dia yang mengontrol isi bumi ini. Semua manusia di dalam dunia ini tidak lepas dari matanya. Asalkan kita itu selalu berpaut kepada Tuhan, kita bersandar penuh kepada Tuhan. Apapun terjadi, Tuhan tidak membiarkan saya dan saudara. Dia digambarkan seperti mata burung nasar yang mengamat-amati umat-umatnya. Dia melihat setiap umat-umatnya. Dalam kitab Ayub, dalam kitab Mazmur, dalam Alkitab yang lain, di situ mata Tuhan sempurna adanya, mengamat-amati setiap gerak-gerik saya dan saudara. Dia tidak membiarkan kita. Sebelum dia naik ke surga, bahkan dia sudah berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Sampai kiamat dia tidak akan membiarkan saya dan saudara. Haleluya. Saya ulangi lagi, dikatakan di dalam Mazmur, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Haleluya. Kita berdiri sama-sama, kita masuk di dalam doa. Haleluya. Glory, haleluya. Amin, haleluya. Saat ku tak melihat jalanku,
ya Tuhan dari lembah dosa ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami tahu kemalangan kami banyak ya Tuhan, tapi kami yakin percaya ya Tuhan, pertolongan-Mu jauh lebih banyak dari kesalahan kami ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan yang akan mengangkat ya Tuhan, akan mendengar Tuhan, memberikan kami pertolongan ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan hingga sepanjang akhir tahun ini Tuhan, Kau telah menolong kami ya Tuhan, menjaga melindungi kami ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sudah sebentar hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati pikiran kami ya Tuhan, menjadi rema ya Tuhan, menjadi tuntunan, menjadi ya Tuhan jalan hidup kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman terus bekerja dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai terus hamba-Mu ya Tuhan, berikan hamba-Mu kesehatan kekuatan daripada-Mu Tuhan, agar dapat terus memberitakan firman Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan Tuhan, Kau balas sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.